Pemilihan legislatif atau pileg sudah di depan mata, yang ditandai dengan tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Di saat yang sama, parpol juga sudah ancang-ancang menyiapkan calon legislatif untuk bertarung di medan tempur, di antaranya yang dikenal panas adalah Dapil Banten II. Daerah pemilihan atau Dapil Banten II yang terdiri atas Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, merupakan salah satu medan tempur yang disebut-sebut sebagai Dapil Neraka menuju Senayan. Bukan tanpa sebab, di Dapil Banten II inilah, yang sering menghadirkan pertarungan para elit partai atau tokoh lokal maupun nasional. Pada 2019 saja, pertarungan tokoh lokal dan nasional terasa dalam perebutan simpati masyarakat menuju kursi Senayan. Para tokoh lokal bisa terdiri dari mantan kepala daerah hingga tokoh nasional berstatus mantan menteri, hingga artis, meramaikan persaingan. Dapil Banten II, yang terdiri atas 3 kabupaten dan kota tersebut, memperlihatkan para caleg yang bersaing memperebutkan kuota 6 kursi dari total DPT 1.938.700 pemilih. Berikut merupakan jumlah pemilih di 3 daerah yang masuk dalam Dapil Banten II pada Pileg 2019. Dilihat dari jumlah pemilih di Dapil Banten II, pertarungan di Kabupaten Serang menjadi arena terluas para caleg. Siapa yang menguasai wilayah tersebut, maka peluang melenggang ke Senayan sangat terbuka. Mereka yang lolos duduk di kursi Senayan, adalah mereka yang menguasai perolehan suara di Kabupaten Serang. Dari perolehan ke-6 parpol dan caleg tersebut, Partai Gerindra mendominasi perolehan suara di Kabupaten Serang hingga mencapai 136.477 pemilih. Disusul Partai Golkar 88.282 pemilih, PKS 83.098 pemilih, Partai Demokrat 75.077, PAN 70.413 pemilih, dan PDIP 66.258 pemilih. Berdasarkan data rekapitulasi KPU Banten, berikut merupakan parpol dan caleg yang lolos ke Senayan dari Dapil Banten II. Pada Pileg 2024, wajah baru diprediksi bakal menambah sengit pertarungan di Dapil Banten II. Bukan tidak mungkin, para petahana DPR RI bakal menghadapi beberapa elit atau petinggi partai politik yang berstatus mantan kepala daerah, karena telah melalui habis masa jabatan lebih dulu atau sudah 2 periode.